Lanjutan dari part 3 tentang Thoriqul Iman atau jalan menuju iman. Apabila iman kita kepada Allah telah dicapai melalui proses berpikir, maka kesadaran kita terhadap adanya Allah menjadi sempurna. Begitu pula perasaan hati kita yang timbul dari wijdan atau perasaan yang terdalam mengisyaratkan adanya Allah. Lalu perasaan sanubari tadi dikaitkan dengan akal sehingga perasaan tersebut menjadi keyakinan yang sempurna tentang adanya sifat-sifat Allah yang dapat kita jangkau melalui akal, dan yakin bahwa manusia tidak sanggup memahami hakikat zat Allah, tetapi yakin dengan melihat ciptaan Allah, maka kita yakin akan adanya sang pencipta tadi. Seperti contoh ketika kita tidak melihat unta di daerah yang kita datangi, tetapi kita melihat ada kotoran unta, sehingga kita mengetahui bahwasanya dengan melihat kotoran unta tadi, kita yakin bahwa unta tersebut baru saja berada di daerah itu. Begitu pula halnya dengan Allah. Manusia tidak dapat melihat wujud Allah, tetapi kita mengetahui keberadaan Allah melalui ciptaannya, dan juga sudah dikabarkan melalui Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah diterangkan di kitab suci Al-Quran mengenai ciptaan-ciptaan Allah, dan telah diteliti kebenarannya oleh para peneliti tentang isi kandungan Al-Quran, dan sesuai dengan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Maka semakin yakinlah kita akan keberadaan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terhadap kabar tentang hal-hal yang tidak sanggup kita cerna atau yang tidak dapat dicapai oleh akal, sebaiknya kita tetap berserah diri kepada Allah. Permasalahan ini dikarenakan lemahnya akal manusia dan mempunyai keterbatasan untuk memahami apa yang ada di luar jangkauan akalnya. Karena untuk memahami hal yang di luar jangkauan manusia diperlukan ukuran-ukuran yang tidak nisbi dan tidak terbatas, yang justru tidak dimiliki oleh manusia. Salah satu contohnya seperti wujud dan zat. Kita tidak dapat menjangkau zatnya Allah. Begitu juga ketika Allah mempunyai singgasana, kita tidak dapat membayangkan bagaimana ya singgasana atau arsy-Nya Allah itu. Kita tidak dapat membayangkan bahwasanya singgasana Allah itu sama seperti di bumi ini, seperti singgasana-singgasana para raja. Maka dari itu kita tidak usah mencari-cari tahu bagaimana bentuk singgasananya Allah. Cukup kita tadi meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan manusia dan seisinya melalui tadi, yaitu ciptaannya dan wahyu yang datang dari Allah yang dapat diterima oleh akal manusia dan menenteramkan jiwa. Adapun bukti kebutuhan manusia terhadap para rasul dapat kita lihat faktanya bahwa manusia adalah makhluk Allah yang mempunyai fitrah di dalam nalurinya untuk mensucikan penciptanya, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah yang berfungsi sebagai tali penghubung antara manusia dengan penciptanya. Adapun ketika ibadah kepada Allah tidak didasarkan pada aturan, maka akan menimbulkan kekacauan ibadah dan menyebabkan akan menyembah kepada selain penciptanya. Maka dari itu harus ada aturan tertentu yang mengatur hubungan Allah dan manusia dengan aturan yang benar.
Maka aturan yang benar itu haruslah bersumber dari Allah, dan yang membawa aturan ini pastinya para Rasulullah, agar kita faham bagaimana bentuk aturan yang benar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai bagaimana Rasulullah membawa risalah dari Sang Halik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita bahas di part 5 ya. Wassalam. Ya Rasul, salam alaika.